Pemirsa, hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 3 Pairaman terakreditasi di Desa Lubuk Bandung. Ikuti terus kami. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal kebagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal kebagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payah bergejolak, tunjuk ke sama orang tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu pelajaran. Assalamualaikum, Bu. Tarian ini bagus sekali, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak, sangat bagus. Namanya? Namanya Tari Bujang Gadis Palembang. Bujang Gadis Palembang. Tidak diborifikasi ya? Asli ya? Iya, Pak. Asli. Bajunya bagus. Iya, Pak. Bagus. Ini apa aja? Ada. Ininya bagus juga ya? Iya, ini buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Oh iya. Karya di sini. Sudah lama aja jadi guru seni. Sudah lama, Pak. Ngajar memang dari ini muda-muda masih guru seni sekolah. Iya, Pak. Sekolah. Tapi di sini sebagai guru ini PNS atau Masih honor, Pak. honor, tidak ikut PTKK? Belum bisa, Pak. Belum. Bisa kan? Minta tolong dengan Ibu. Piloting, Pak. Hah? Piloting. Baru mengikuti PPK. Saya mengikuti. Oh iya iya. Ini berapa kali seminggu di pelatihan? Ini 1 kali seminggu, Pak. Pelatihan. Iya. Pernah ikut lomba di mana? Karena di baru-baru ini kebetulan di bulan Mei tadi, Pak, mengikuti lomba di MA Bagus Salam Pairaman dan alhamdulillah kami mendapatkan juara 2, Pak. Juara 2. Di tingkat kabupaten, Pak. Iya, lagu ini. Iya, Bujang karya Gadis. ini, program Iya. ini, Pak. Kalau kabupaten? Kalau 3 kabupaten kemarin untuk Parak Rawa. Oh, itu ya. Artinya mereka walaupun bukannya tari ini tapi sering tampil. Sering Iya, tampil, Pak. Pak. Gitu kan? Bermacam-macam. Bermacam-macam tarian tapi mereka tampil. Apa tujuan Ibu nyuruh budak-budak yuk tampil keluar? Supaya mereka bisa mengembangkan minat dan bakat mereka, Pak, dan juga bisa mereka lebih cinta terhadap seni tari. Iya ya. Sudah itu apa ya, mengembangkan wawasan berpikir juga ya. Iya, Pak. Iya ya, bagus. Jadi pelatihannya sejak kapan ini? Kalau ini iya, Dari dulu, Pak. Dari dulu. Dari kepala sekolah yang Ini kelas berapa? ini gabung, Pak, ada kelas 8, ada Oh. juga kelas 9. Oh. Ya, 9 masih ada di sini. Iya, ada, Pak. Oh. Tapi mereka sebentar lagi kan ini. Tapi tidak apa, yang penting ada regenerasinya kan? Iya, Pak. Iya. Ya, apa tuh? Berapa banyak sudah yang mendapatkan tentang seni tari-tari apa Pak ya? Dapat piala misalnya tahu ini. mau Parak Rawa, Bujang Gadis Palembang, terus Wonderland Nusantara. Iya iya iya. Banyak, Pak. Banyak ya. Sudah sering artinya. Iya, sering. Kalau bukan lomba-lomba seperti itu mereka ini tampil mana? Di acara acara perpisahan. hajatan, acara hajatan Ah. perpisahan dipakai di desa. Ya, artinya di pernikahan-pernikahan mereka dipakai. Iya, dipakai, Pak. Supaya mereka kan biasa tampil. Iya. Apa harapan? Inovasi Ibu ke depan untuk mengembangkan tari seperti apa? Inovasinya mungkin saya akan lebih banyak lagi mengajarkan mereka tentang seni tari ini, Pak. Oh iya ya. Dari berbagai daerah mungkin nanti Ya. saya akan tambahkan. Oke, Bu, terima kasih Bu ya. Iya, Pak. Pemirsa,
Selanjutnya kita mengikuti podcast Ria di arena yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya HM Saripudin Basri SIKOM MIKOM, dibantu kameramen Emilia Sudimampir dan manajer produksi Herlina Sair. Hari ini kami sengaja berkunjung ke sekolah ini guna melihat dari dekat fasilitas keberadaan sekolah ini serta berproses belajar mengajar dan prestasi yang selama ini mereka dapatkan. Ibu kepala sekolah, kalau kita di sini sudah jelas tahu, termasuk saya walaupun baru, tentang bagaimana keberadaan sekolah ini. Namun bagi penguasa maupun bapak-bapak nun jauh di sana belum tahu, belum tentu mengetahui secara detail seperti apa sekolah ini yang selama ini berproses belajar mengajar di sini. Maka dengan itu, Ibu kepala sekolah, kami mohon untuk menjelaskan profil sekolah ini seperti apa dan bagaimana proses belajar mengajar serta prestasi dan keberadaan tenaga pengajar di sekolah ini. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan sebelum memberikan penjelasan tentang profil sekolah SMP Negeri 3 Payaraman, kami akan memperkenalkan nama kami dan seluruh dewan guru yang ada di samping kami. Baik, nama saya Nurtania SPD, saya guru bahasa Inggris dan tugas tambahan saya ialah sebagai PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Payaraman. Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang profil SMP Negeri 3 Payaraman. SMP 3 Payaraman ini berdiri pada tahun 2007 dan 2008. Luas tanah ini 1 hektar. Ini merupakan hibah dari masyarakat Desa Lubuk Bandung Pak. Jadi ini sudah lengkap dengan sertifikat. Jadi SMP 3 Payaraman sudah bersertifikat, Bu, ya? Sudah ada sertifikatnya Pak. Sudah menjadi aset daerah. Iya. Oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya siswa SMP Negeri 3 Payaraman ini berjumlah 75 orang. Semuanya berasal dari SMP Negeri berasal dari Desa Lubuk Bandung ini Pak. Jadi warga masyarakat Desa Lubuk Bandung. Jumlah rombel yang ada di SMP 3 Payaraman ini ada 4 rombel. Dan SMP kami ini Pak, walaupun ada di dalam desa, tapi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sudah memfasilitasi bahwa gedung-gedung yang ada di sini Pak ya, itu sudah lengkap semua Pak. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Sudah lengkap semua, Bu, ya? Artinya Pemda perhatian ya? Perhatian Pak. Oke, iya. lanjut. Jadi mulai dari lab komputer, lab IPA, perpustakaan dan beserta isinya. Jadi komputer itu beserta dengan isinya Pak. Berapa komputer yang komputer ada 32 unit. 32 yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan 30. 30 lebih 2 Pak. Kasih rekan saya aja. Iya, 2. karena ada apa tuh perubahan jumlah siswa. Ya. Seperti itu Pak. Nah, selanjutnya kami akan ada apa Pak? Infokus ada. Ada berapa? Ada 1. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya ada 3. Iya, tidak perlu kita sampaikan, sudah tahu. Yang berpikir di sana artinya di sini perlunya 3, adanya 1. Oke, lanjut. Karena seluruh dewan guru sekarang sudah belajar melalui digital Pak. Jadi kami menggunakan Infokus untuk pembelajaran di dalam kelas. Artinya gantian sekarang ya? Iya Pak. Iya, oke. Gantian. Selanjutnya untuk jumlah guru kami ada 17 orang guru. Di sini untuk pegawai negeri sipil saya sendiri. Untuk P3K itu ada 9 orang. Untuk sisanya yaitu honorer Pak. Tenaga honorer ini sudah ada yang lulus P3K Pak. Iya. Terus mereka itu belum ada penempatan. Jadi sisa 2 lagi yang belum. Jadi untuk tendik tadi ada kepegawaian TU dan ada penjaga sekolah. Iya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Prestasi sekolah. Untuk apa dak? Prestasi kalau ada. Untuk prestasi. Secara umum saja, secara umum. Untuk prestasi, baik kami menyampaikan prestasi yang kami dapat dari tahun ke tahun di SMP Negeri 3 Payaraman ini sudah banyak yang kami dapatkan, mulai dari pergantian kepala sekolah yang terdahulu dan yang sekarang dalam kurun waktu 2 tahun ini kami menjuarai GSI Galas Sepak Bola Indonesia di Kabupaten Ogan Ilir, juara 2 Pak, tingkat kabupaten. Terus untuk tarian Pak, SMP Negeri 3
kalau ada perlombaan selalu ikut tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat desa. Ya, Jadi di sini kami ada lomba-lomba, kami selalu ikut dan Ikut, selalu ya. menjuarai. Alhamdulillah baru-baru ini dalam kurun waktu 1 bulan kami menjuarai juara umum, juara umum 2 Ya. di tingkat kabupaten yang ada yang kesenian diadakan, iya kesenian yang ada di wilayah Pairaman, Ya. yaitu di Madrasah Aliyah Babus Salam. Ya. Masih ada lagi? Untuk inovasi, Ya. untuk inovasi sekolah kami Pak, satu kami bekerja sama dengan orang tua siswa. Di sini kami menyarankan kepada orang tua siswa agar selalu mendidik anaknya dengan baik, memberikan lagi motivasi kepada anaknya agar selalu termotivasi untuk cepat datang ke sekolah, karena sekolahnya ada di Desa Lubuk Bandung inilah Pak. Tidak memakan biaya, tidak memakan waktu, tempatnya dekat dengan perumahan penduduk. Selanjutnya kami memberikan kenyamanan atau memfasilitasi guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di tingkat kabupaten dan di provinsi Pak. Artinya mereka terus dibekal ya? Iya. Jadi guru-guru berkompeten di bidangnya masing-masing melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten dan provinsi. Seperti aktif di MGMP setiap bulannya Pak. Selanjutnya kami di sini memberikan mengadakan pojok baca seperti dalam tiap kelas sebelum pembelajaran itu 15 menit sebelum pembelajaran seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah ini wajib literasi dan numerasi dengan pojok baca yang ada di dalam kelas. Jadi kami itu setiap kelas ada pojok baca? Setiap kelas ada pojok baca selain Pak. dari perpus ya? Iya Pak. Oke, lanjut. Jadi siswa 15 menit sebelum proses pembelajaran itu membaca buku di pojok baca. Iya. Masih ada lagi sementara, nanti kita sambung ada sesi kedua Ibu. Saya kira cukup sampai di situ Pak. Sementara ini cukup ya, nanti kita setelah ini Pak. nanti kita kasih sesi kedua. Kita kasih tepuk tangan. Pemirsa, saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, tapi tonton siaran ini berulang-ulang. Mohon bantuan like, subscribe, dan berkomentar, karena komentar ini akan membuat siaran kami lebih baik ke depan. Dan kepada Bu Pak Sekolah, silakan diperkenalkan ibu-ibu di depan. Baik, kami akan memperkenalkan nama-nama Dewan Guru kami yang ada di depan ini. Sebelah saya ini Wakakesiswaan Ibu Yeni Agustina sebagai guru IPS. Jadi sebagai guru Wakakesiswaan dan dia juga mengajar IPS. Ini baru 1 tahun diangkat menjadi tenaga P3K. Dan selanjutnya di sebelah Ibu Yeni Agustina ialah Ibu Suci Raudatul Umi PSI. Iya, FC. Psikolog ya? Psikologi ya. Dia ini mengajar BK. Dan di sebelah saya, di sebelah Ibu Suci Raudatul Umi adalah Ibu Opini SPD, merupakan guru matematika dan sekaligus waka kurikulum SMP Negeri 3 Payaeraman. Di sebelah Ibu Opini ialah Ibu Juniana SPD, guru bahasa Indonesia sekaligus pustakawan, pembina pustakawan SMP Negeri 3 Payaeraman. Dan di sebelah Ibu Agustina, Ibu Juniana adalah Bapak Muhammad Al-Haddad SPDI, merupakan guru PAI SMP Negeri 3 Payaeraman. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya minta tolong ke sebelah. Tolong Ibu perkenalkan jabatannya di mana, mapelnya di mana. Oke. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Agustina MPD di SMP 3 Payaeraman. Saya sebagai Wakakesiswaan Pak, dan juga mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk kelas 7, 8, dan 9. Ya. Di sini Pak ya, yang perlu diperhatikan pertama-tama itu mungkin pengabdian saya Pak. Benar kata Ibu Kepala Sekolah tadi, kami baru 1 tahun Pak. Di tahun 2024 kami baru diangkat menjadi P3K. Nah, tapi untuk pengabdian di sini Pak, kami dari awal masuk ke SMP ini itu sudah mulai dari tahun 2008. Lama sekali ya? Lama sekali Pak. Wajar ke artinya?
PTKK itu. PNS Iya. harusnya. Amin. Berdoa saja. Iya. Jadi Pak ya, di awal SMP ini kami dulu satu atap Bu ya, dengan SD. Iya, iya. Iya, jadi 1 tahun itu satu atap dengan SD Pak. Di sini sudah bangunan sudah dimulai. Iya, Tapi iya. awalnya itu Jadi yang SD-nya pindah kemana? kami yang pindah Pak. Oh, pindah. Iya, kami yang di sini SD-nya di sebelah SMP Oh, Pak. tetap di sana SD-nya? Iya, tetap Oke. di sana. Oh, Iya, ya. satu atap sama SD Negeri 6. Iya, iya. SD 6, Iya. SD 5 Peraman. Baik, Rahman. Ya, Ya, lanjut. jadi 1 tahun kemudian baru kami pindah ke sini. Alhamdulillah dengan dari tahun 2008 itu sampai ke 2025 ini Ya. beginilah Pak SMP kami dengan Oh. 5 kepala sekolah. Ya, Ya. dengan 5 kepala sekolah sampai dengan Ibu sekarang. Oh, ya. Ya, siswa di sini Pak berjumlah 75 orang. Ya. Itu dengan 4 kelas 71, 72, 8 dan 9. Iya. Yang mana dengan 75 jumlah siswa itu ada 18 orang kelas 7, ada 17 orang kelas 72 dan kelas 8 18 orang dan juga kelas 9 itu ada 24 orang. Oke. Ya, untuk prestasi Pak alhamdulillah di SMP kita ini sudah sangat baik ya menurut kami sebagai guru di sini Pak ya. Tadi Ya. sudah disebutkan oleh Ibu sebagai guru ya? Iya, guru IPS juga Pak. Ya, tapi Ibu ngerti, artinya tahu ya Iya. prestasi-prestasi itu. Iya, Oke. karena saya Memang guru harus begitu, harus semuanya tahu. Oh iya, makasih Walaupun soalnya. tidak Iya. menguasai Ya. secara keseluruhan. Iya Pak, Ya, oke. alhamdulillah. Jadi untuk prestasi Pak ya, alhamdulillah tadi bahwa sekolah kita ini cukup baik dari tingkat kabupaten. Harus saya ingin bertanya Ibu di kesiswaan. Iya, Ya. Tugas Ibu kan di kesiswaan dan IPS ya? iya IPS. IPS. Nah untuk yang ekskul Pak ya kita tadi Nanti sudah. Bu, saya ingin nanya dulu. Oh, ayo. Ya, Ayo. kalau itu kan sudah Ibu karena orang lain kan, tapi Ibu menguasai, terima kasih. Iya. Bu, kesiswaan itu tugasnya seperti apa Bu? Kesiswaan itu Pak ya kalau yang kami di sini kami pahami. Karena saya baru 1 tahun Pak sebenarnya. Selama jadi diangkat baru saya diangkat kembali jadi Iya. wakil kesiswaan. Ya, Jadi mungkin dengan pengalaman saya 1 tahun itu boleh cerita sedikit nanti tentang saya sebagai waka, Pak ya. ya, Nah, yang mana kalau permasalahan di kelas itu tidak bisa diatasi oleh guru di dalam kelas, kemudian misalnya kenakalan anak-anak di dalam kelas. iya. Saya ingin tanyakan dulu, kenakalan seperti apa? Kenakalan seperti ini Pak, kenakalan di kelas itu bully Pak. Bully. Bullynya ini bukan bully yang Contoh. keras bukan, tapi seperti mengejek nama orang tua. Sampai mereka berkelahi karena itu, gara-gara Iya, itu. yang sudah-sudah itu ada juga Pak sampai Ada, berkelahi. ya? Iya Pak. Oke, saya potong dulu. Sampai berkelahi juga artinya ya. Iya. Kalau sudah berkelahi, gimana? Solusi yang Ibu Solusi tawarkan yang kepada mereka supaya mereka tidak lagi, supaya mereka berdamai dan tidak lagi mengulangi Ya, kesalahannya. setelah di dalam kelas Pak, kita contohnya dalam kelas terjadi. Itu dihadapi dulu, diselesaikan dulu oleh guru yang bersangkutan. Ya, biasanya kan tidak bisa diselesaikan. Ya, sehingga setelah mereka ke guru yang siswa. bersangkutan tidak bisa menyelesaikan, kita alihkan masalah itu ke guru BK. Nah, setelah guru BK tidak bisa menyelesaikan, baru ke kami ke wakil kesiswaan. Ya, Nah, ya. penyelesaiannya Pak ya, itu dipanggil anak itu, kemudian ditanya apa permasalahannya. Oh, hal seperti ini hal yang tidak baik. Ya. Akhirnya walaupun kita melakukan pendekatan tadi, akhirnya anak itu bisa menerima kembali yang permasalahan yang terjadi di antara 1 dan 2 anak tadi. Iya. Iya. Kalau Ibu sebagai guru mapel IPS, Pelajaran kami satu pribadi. pertanyaan pamungkas. Iya. Ibu mengajar kelas 1, kelas 7, 8, 8 dan 9. 9. Iya, 3 kelas semua diajari Iya, ya. Pak. Antara kelas mengajar kelas 1, kelas 7, kelas 8, 7, kelas 9, 8, yang mana yang paling sulit? Mengajarnya kelas 7 mungkin Pak. Kelas 7. Kenapa Iya. sulit? Kelas 7 itu kan perpindahan antara sekolah dasar dan sekolah menengah Iya. itu Pak, itu sangat kita sebagai guru tuh sangat butuh pengertian terhadap anak tadi. Iya. Ya, karena anak itu butuh proses. Masalahnya apa kira-kira? Dari masalah ya kekanak-kanakan anak dari SD tadi Pak. Ada baca tulis? Ya, itu ya yang kekanak-kanakan tadi. Kemudian dari baca tulis pun itu ada permasalahan. Ada. Iya. Ada yang sama sekali buta huruf? Iya, ada Pak. Ada. Iya, Ya, ada. seperti Tapi, apa? nah, Sekarang saya kejar dulu Iya. pertanyaan.
Ibu menyelesaikan itu seperti apa? Ya, nah itu Pak ya merupakan penyelesaian kami semua guru Pak yang Ya. Yang terkait ya? Iya, bekerja sama. Itu. Itu kan sebelum kita anak-anak itu sebelum belajar memulai pelajaran di awal semester, itu anak itu kan kita tes semua Pak. Ada memang guru yang mengetes, guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru BK, itu yang mengetes dan juga guru agama untuk baca tulis Al-Quran. Jadi itu Bu, terima kasih Bu ya. Ya, betul saja. Kami wakil kesiswaan SMP 3 Payaraman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Guru BK, silakan perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Suci Raudatul Umi, sarjana psikologi. Saya saat ini mengampu pelajaran bimbingan konseling pada jenjang kelas 7, 8, dan 9. Ya, seperti itu. Tugasnya apa? Tugas guru bimbingan konseling itu merupakan membimbing dan mengkonseling. Bimbing tuh gini pakai tangan. Bukan Pak. Membimbing dan mengkonseling siswa. Kemudian sekaligus menjadi sahabat bagi siswa. Kalau dulu sebelumnya menjadi guru BK itu harus yang killer-killer ya Pak ya. Saat ini kita merubah paradigma, stigma teman-teman dan anak-anak sekalian itu bahwasanya guru bimbingan konseling itu merupakan guru mitra sahabatnya siswa. Begitu. Seperti itu Pak. Gitu. Kemudian, pernah menerima laporan-laporan dari guru mapel atau ada pernah koordinasi menyelesaikan masalah seperti apa? Sering Pak. Apa? Seperti yang sudah disampaikan Ibu Yeni Agustina tadi. Artinya memang ada buta huruf itu ya. Tapi terselesaikan. Harus bangga itu. Iya. Ikut guru BK waktu itu. Mungkin yang untuk buta huruf tadi saya belum masuk Pak, karena saya baru 1 tahun. Tapi yang pada saat ini saya sudah mengampuh 2 atau 3 siswa untuk yang belajar juga membaca. Buta huruf? Tidak buta huruf, tapi tidak pandai membaca, tidak lihai membaca. Iya. Ya, mungkin membacanya masih terbata-bata ya. Karena backgroundnya saya sebelumnya di guru TK Pak, jadi saya menyiapkan buku yang memang dari nolnya. Memang buku SB 3, B ditambah A dibaca apa, seperti itu Pak. Tapi sekarang semuanya sudah bisa. Alhamdulillah, 2-3 bulan kita belajar bersama, kita mengambil waktu istirahat Pak, 10 menit sampai 15 menit pelajaran istirahat tersebut, atau bila perlu kita kalau ada jam-jam kosong misalnya, saya ambil. Sampai ketika keberhasilan tadi mereka nurut kita ya, bisa baca tulis lancar. Sebelumnya melibatkan orang tua, ada melibatkan orang tua? Ada. Bagaimana respon orang tua terhadap kedatangan kita membicarakan anaknya begini-begini? Mungkin ya. Mereka senang, mereka marah atau menolak kedatangan? Kalau sampai menolak tuh tidak ya Pak ya. Tapi ya menerima kita dengan baik, berterima kasih bahkan bahwa sudah menjadikan mereka seperti ini. Ya, untuk di rumah juga kita minta orang tuanya untuk lebih perhatikan lagi cara membacanya. Artinya responnya positif ya? Iya, responnya positif dari orang tua Pak. Iya. Ibu aktif artinya ya? Alhamdulillah. Sudah berapa tahun? 1 tahun baru. 1 tahun. Iya. Tapi Ibu, sudah ada, maksud saya sudah ada apa ya? Yang gebrakan ya. Iya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan. Fasilitas seperti apa? Fasilitas ke-BK-an. Iya. Ada AC, ada apa di ruangan? Untuk saat ini belum Pak, cuma kipas. Ruang BK sebelumnya ada ya Bu ya, sebelumnya ada, tapi sekarang sebelumnya ada, tapi untuk saat ini ruangan itu dialihkan untuk UKS dan dapur. Artinya digunakan yang lain ya. Iya. Tapi kalau ada gedung-gedung banyak ini semuanya ada isi. Sudah ada. Iya. Kalau ada siswa yang bermasalah nanti kita masuk ke ruangan tertentu seperti itu Pak. Iya. Hati-hati ada ruangan. Jangan sampai didengar oleh teman-teman yang lain. Juga artinya dengan guru-guru yang dimana lain. saja, ruangan mana saja yang bisa dianggap itu ya. Bisa Pak. Ya, tapi seharusnya memang harus. Memang kepala sekolah. Seharusnya memang BK harus. di mana-mana ada ruang tersendiri Bu. Yang tidak AC, khusus. mereka pakai kipas angin, bahkan apa AC alam ya Pak. Itu saya cuma mengasih tahu saja. Iya, Pak. Siapa tahu nanti ada yang spesial memperhatikan fasilitas guru BK. Siapa tahu, kita tidak tahu kan ke depannya. Kalau kita mungkin ngerti ya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan?
Mungkin cukup dulu. Ya, dari asalnya dari mana, Bu? Dari Tanjung Batu, Pak. Tanjung Batu. Tanjung Iya, iya. Batu. Oke, makasih. Saudara, silakan perkenalkan mata pelajaran apa dan tugas membantu Ibu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, Ya, nama saya Opini, sarjana pendidikan. Ya. Saya di SMP Negeri 3 Peraman ini mengampu mata pelajaran matematika. Matematika. Iya, beserta tugas tambahan Pak sebagai Iya. wakil kurikulum Pak. Iya, iya. Di sini Pak, dalam mengajar, Iya. tadi kan sudah sedikit banyaknya sekolah kami sudah penjelasan tentang sekolah kami sudah dijelaskan oleh kepala sekolah dan wakil kesiswaan. Di sini Pak, saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya di dalam kelas Pak, dalam mengajar pembelajaran matematika. Jujur Pak, anak-anak dari zaman dahulu sampai sekarang mindsetnya matematika itu menyeramkan Pak. Iya. Sangat-sangat menyeramkan. Kalau Apalagi saya dulu memang itu aljabar ya. Iya. Aljabar itu sebenarnya yang tidak disukai. Iya. Karena gurunya killer. Iya. Kalau Kebanyakan sekarang gurunya killer Pak. pengetahuan saya mulai podcast dari SD, SMP, SMA tidak ada guru killer, yang ada pengayom. Tapi problemnya sekarang siswa-siswinya sedikit agak berani kepada gurunya. Alhamdulillah karena guru-gurunya jeli sehingga semua bisa teratasi dan anak-anak nurut. Mindset pikiran anak-anak itu Pak. Kalau matematika itu menyeramkan apalagi gurunya. Tapi Ibu harus tahu juga ini anak-anak itu usia peralihan. Iya, peralihan. Apalagi benar kata Ibu Yani Agustina tadi Pak. Untuk mengajar anak kelas 7 itu kan mereka peralihan dari SD ke SMP, Pak. Di situ kami sebagai guru matematika perlu Pak, pas awal pembelajaran benar tadi kalau pas pertama untuk memasuki SMP Pak, kami mengetes siswa. Ialah dengan cara kami membuat SK Pak. SK tadi ada yang bagian baca tulis Al-Qur'an, bagian mengetes tentang berhitung, perkalian dan sebagainya, terus mengetes membaca. Di situ kami Pak koordinasi seluruh guru Pak untuk saling bantu-membantu. Ya, di sini Pak, kalau di dalam kelas jujur saja kalau awal pertemuan Pak, saya memperkenalkan diri kan siswa yang baru. Nah, di situ Pak sudah perkenalan, saya belum memasuki pembelajaran lain Pak. Yang saya tes berhitung, perkalian, pembagian dan pengurangan. Itu tes pertama ya? Iya Pak. Kenapa Pak? Karena percuma kita pembelajaran lebih tinggi kalau anak-anak tidak memahami apa itu ada yang tidak memahami kira-kira? Ada Pak. Ada. Di situ Pak. Solusinya seperti apa kalau? Di situ Pak saya jujur di awal bulan biasanya 1 bulan pertama saya mengedepankan anak-anak untuk yang belum bisa berhitung untuk berhitung, belajar perkalian. Sampai mereka hafal Pak. Waktunya seperti apa? Mereka kursus di luar itu atau saya di dalam kelas Pak. Waktu pembelajaran saya matematika, saya mengetes anak-anak untuk belajar perkalian misalnya. Kalau berhitung Pak, alhamdulillah siswa di sini selama saya temui alhamdulillah kalau berhitung alhamdulillah bisa Pak. Membagi juga bisa. Membagi cuma yang sederhana Pak. Di situ saya harus membuatkan pembagian, apalagi perkalian Pak. Yang sulit perkalian bagi mereka Pak. Di situ di awal saya mengajarkan mereka perkalian. Nanti sudah saya pembelajaran, mereka harus belajar di rumah Pak. Pas pertemuan selanjutnya saya tes lagi. Apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran tadi. Sampai mereka bisa, baru saya bisa melanjutkan. Kecuali Pak ada yang siswa memang artinya yang normal mereka setelah Ibu ajarin normalnya bulan keberapa? Berapa bulan ke depan? Sebulan Pak biasanya Sebulan. Pak. Tapi ada Pak di situ tapi yang masih ada juga mungkin. Ada yang mungkin yang bebal ya IQ-nya agak rendah Pak. Ya IQ-nya agak rendah, mereka kadang tuh baru sampai perkalian 5, tapi walaupun di situ Pak saya masih ajarkan walaupun nak yang lain mungkin belajar yang lain Pak. Yang lain, nak kamu hafalkan dulu perkalian ini. Ini besok. Artinya seperti itu ya? Iya Pak. Oke. Oleh percuma Pak kalau mereka tidak hafal. Untuk apa mereka meningkatkan pembelajaran lain? Kita era dulu saya kelas 1 SR era itu sudah bisa kalian 1 sampai 9. Baca tulis saya 3 bulan sudah bisa. Era itu semuanya rata-rata. Era sekarang ya terus lanjut. Alhamdulillah Pak, siswa perkalian sedikit banyaknya sudah bisa dengan bimbingan tadi itu perlu Pak, karena mindset saya Pak percuma pelajarannya tinggi kalau kita dasar saja tidak memahami. Untuk apa memahami? Tapi artinya Ibu mengajak anak mengulang ya? Iya mengulang Pak, belajar. mengulang. Tapi biasanya di 1 bulan awal Pak.
Kalau selanjutnya berlanjut. Artinya apa? Sudah menyita waktu untuk melanjutkan. Waktu melanjutkan sudah tersita 1 bulan. Iya 1 bulannya. Tapi selanjutnya 2 bulan terakhirnya saya lanjut pelajaran. Tapi dengan walaupun ada yang terbata-bata mungkin sudah tidak banyak ya. Pak. Tidak banyak ya. Tidak banyak Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi selanjutnya mereka seperti apa? Alhamdulillah Pak. Tadi dengan motivasi saya ya peningkatannya bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Siswa nih kalau belajar matematika nih lesu nih Pak, malas aja itu, malas untuk belajar. Di situ bagaimana cara saya untuk meningkatkan motivasi mereka biar semangat Pak. Seperti apa Ibu? Ialah dengan cara meningkatkan membuat metode pembelajaran atau gaya pembelajaran yang lebih menarik dengan siswa Pak. Kadang di situ saya selingi dengan ice breaking biar siswa semangat. Terus harus permainan-permainan kecil, dan saya juga harus mencari gaya pembelajaran yang membuat siswa itu. Yang jelas mungkin Ibu mendekatkan diri pada mereka dulu. Kalau mereka sudah menyenangi, insya Allah dia senang dengan mata pelajaran. Saking senangnya Pak, walaupun kita selambat masuk 92 menit, siswa sudah menyusul ke kantor Pak untuk memanggil gurunya untuk sebab belajar. Era dulu guru menakutkan. Kalau takut biasanya dilawan. Tapi kalau segan, menyenangkan tidak akan dilawan. Oke, alhamdulillah Pak. Dengan meningkatkan motivasi pembelajaran saya Pak, inovasi, saya berpikir gaya pembelajaran harus ditingkatkan biar siswa tadi tidak bosan Pak. Inovasi ke depan untuk memberikan pembelajaran supaya cepat diserap seperti apa? Saya harus inovasi saya ke depan Pak, untuk biar pembelajaran bisa diserap itu saya harus membuat gaya pembelajaran yang lebih menarik, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, yang mendekatkan siswa dengan kehidupan sehari-hari mereka Pak. Contoh misalkan saya belajar tentang himpunan Pak. Himpunan misalnya. Nah di himpunan itu Pak, kan siswa apa itu himpunan, apa itu, ada siswa yang mungkin sudah tahu Pak. Kumpulan Bu, kumpulan apa, kita contohkan Pak. Misalkan Ibu ada kategori, misalkan ayam, bebek, misalnya tuh burung, itu apa, kumpulan Bu, kumpulan apa, misalnya harus lebih jelas kan. Mereka sudah tahu. Ibu Bu, kumpulan hewan yang berkaki 2 misalnya. Alhamdulillah Pak, kalau dengan pendekatan seperti dengan itu, kehidupan sehari-hari mereka kan sudah tahu. Jadi motivasi mereka tadi berani untuk untuk luar biasa, kasih tepuk tangan. Mungkin itu saja Pak. Itu saja inovasi saya untuk ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, jangan tutup dulu. Fasilitas belajar mengajar seperti apa? Fasilitas Pak, kami menggunakan buku Pak yang ada. Nah terus kami juga menggunakan biasanya proyektor Pak, atau video-video pembelajaran dari YouTube Pak, untuk memenuhi pembelajaran artinya siswa. Pakai sinyal juga ya Iya Pak. Caranya kami di sini kan kalau mati lampu Pak, untuk nelpon saja sinyal ikut tidak mati ada. Sinyal. Ikut mati sinyal. Jadi kami biasanya kalau sudah seperti itu, seperti apa Pak Ibu mencari mendownload lah Pak dari rumah. Mempersiapkan dari rumah dipersiapkan Pak. Kalau nunggu di sekolah, pas mati lampu susah Pak. Pernah menyelesaikan anak-anak dengan kenakalan yang tidak tapi mereka dianggap nakal, itu pernah menghubungi orang tua? Saya Pak. Kalau saya pribadi Pak, belum pernah Pak. Belum pernah. Karena mengapa Pak? Tidak sampai ke sana. Padahal matematika itu riskan ya. Iya Pak, riskan. Riskannya seperti mudah. Tapi kami di sini kan ada guru BK Pak. Jadi tapi tidak dulu guru BK. Guru kelas dulu kan. Mapelnya dulu kan. Tapi tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi menyelesaikan Pak. anak-anak. Alhamdulillah tidak pernah Pak. Untuk di pelajaran matematika tidak pernah Pak. Soalnya aman Pak. Siswa juga tadi entah siswa atau terlalu senang dengan kitanya Pak. Alhamdulillah kalau di pelajaran saya aman Pak, siswanya aman. Alhamdulillah. Tidak pernah yang terlambat misal masuk berkali-kali? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Atau tidak pernah mengerjakan. Bagaimana dengan PR? Alhamdulillah Pak, siswa kalau ada PR, Pak, alhamdulillah mengerjakan Pak. Terima kasih. Kecuali yang tidak hadir. Luar biasa. Untuk PR-nya aman. Saya dengan Ibu yang sebelah. Silakan. Ibu bahasa Indonesia tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juniana
sarjana pendidikan, Ya. mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Saya mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Tiga kelas ya? Iya, Pak. Iya, iya. Ada masalah yang mana yang paling berat ya, waktu Ibu ngajar? kendalanya sudah dijelaskan oleh guru-guru. Bukan, Ibu. Iya, sama. Penjelasan Ibu itu dia, pengalaman dia. Ini pengalaman Ibu. Iya, dalam mengajar di kelas 7. Iya, bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia di kelas 7 yang mana Kelas 7 ya? iya. Agak sulit ya? Sulitnya Iya, seperti karena apa? hambatan yang belum bisa baca tadi. Oh iya, iya. Pak. Artinya Ibu Iya, mengalami iya, pertama ya jadi mungkin ya? Siswa yang sudah bisa dan sudah yang belum, ada yang lancar, jadi di Iya, iya. iya, di Bu, kondisi oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Oh Ibu ya? Ya lanjut Bu. Ya, lanjut Bu. selain kendala membaca tulis, terus di dalam kelas itu siswa itu susah untuk konsentrasi atau tidak fokus dalam proses pembelajaran. Dalam pengamatan Ibu, mengapa mereka demikian? Karena tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan tadi. Kalau sudah terjadi seperti itu, solusi apa yang Ibu tawarkan supaya mereka mengerti? Saya mencari metode Ya. pembelajaran yang bervariasi. Iya. Menarik, biar siswa itu Contoh. tidak bosan Sudah ada yang dalam dicontohkan? mengikuti pembelajaran. Sudah ada yang dikerjakan? Iya, Inovasinya seperti itu? siswa membentuk kelompok Ya. diskusi. Jadi sesama siswa itu aktif, Iya, saling tanya jawab iya. dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Iya, iya. Iya, atau karena bahasa Indonesia sering ke perpus juga karena Iya, berhubungan dengan perpus, Perpus, materinya banyak iya. di perpus. Iya, iya. Atau juga bisa ke alam, ke lapangan seperti membuat puisi, Iya, seperti iya, itu iya. ya. Artinya segala aspek bisa Iya, dimasukkan ya. jadi siswa itu tidak bosan di Bu, dalam kelas terus. Di anak-anak ini kan cuma 7-8 jam sehari ya. Iya. Selebihnya 17-18 jam itu di rumah. Tapi orang tua murid biasanya mengandalkan pendidikan anaknya Iya, di sekolah. Iya. Nah, Ibu menanggapi ini seperti apa? Iya, kalau bisa orang guru dan orang tua bekerja sama untuk saling membimbing Iya. siswa Jangan kita melepas ini. saja begitu. Iya, jangan lepas tanggung jawab. Iya. Seperti itu, Pak. Karena tanggung jawab pertama itu kan orang tua. Iya, kalau di sekolah guru yang Guru. bertanggung jawab. Tapi mereka terhadap tidak mau siswanya. tahu itu. Taunya Iya. mereka Iya. anaknya harus pintar dari sekolah. Iya. Itulah tantangan guru sekarang ya. Iya. Masih ada lagi yang perlu saya sampaikan? Mungkin itu saja. Fasilitas belajar mengajar. Iya, fasilitas seperti buku paket, buku guru ya. Iya. Alhamdulillah sudah ada ruangan ya. Ya. Terus ini apa? Menggunakan seperti Ibu opini tadi, Ya. Infokus, Infokus, proyektor ya. 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 Oke, Ya, makasih Bu mungkin ya. itu, ya. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Ya. Ini guru Pai ya. Oke, lanjut guru Pai. Siapa namanya? Dari Arab rasanya, apa namanya tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Al-Haddad. Saya mengampu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Iya, iya, iya. Ya, selain itu juga saya merangkap sebagai wali kelas 72. Iya, iya, iya. Iya. Oh, itu ya. Iya. Pak, di negara kita sekarang sedang dilanda era dekadensi moral. Baik tua, muda, remaja, anak-anak semuanya terkontaminasi. Tapi biasanya senakal-nakal orang, anak kalau dia sudah mendengar pencerahan, ada kerangka berpikirnya jalan, walaupun tidak spontan. Nah, saya membuka podcast antisipasi dekadensi moral, melibatkan puluhan ulama yang saya podcast dan termasuk Kapolres, Dandim, dan pihak Pemda sendiri. Nah, mereka menganjurkan alangkah baiknya pembelajaran iman takwa dan kejujuran itu di sekolah agak ada penekanan. Nah, selama ini seperti dan ke depan seperti apa Pak? Memberikan pelajaran pada anak-anak tentang iman takwa dan kejujuran. Silakan. Di SMP Negeri 3 Payaraman ini kami sudah menerapkan bahwasanya setiap Kamis pagi itu ada program Kamis Imtak, Pak. Oh, dan Kamis Kamis bersih, Imtak. yaitu selang-seling, Pak ya. Jadi itu merupakan pembiasaan yang baik supaya keimanan dan ketakwaan mereka itu ikut terjaga juga dan berjalan ya. Semoga nantinya juga itu bisa menjadi kebiasaan mereka di masyarakat. Dicontohkan seperti apa tuh waktu pembelajaran saat itu? Ya.
Misalnya mereka itu membaca Yasin bersama, doa dan sebagainya di situ. Seandainya di keluarga mereka ada katakanlah sedekah-sedekah, Pak, jadi bisa mereka tuh berdaya gunakan, Pak. Bapak pernah menjelaskan kepada mereka apa makna dari pembacaan Yasin? Iya pernah, Pak. Ya, pembaca Yasin itu kan bukan sekedar membaca saja, Pak. Kita harus memaknai bahwasanya dalam membaca Yasin itu kan diajarkan kepada mereka. Iya, diajarkan, Itu Pak. yang penting. Iya, makanya saya bilang kalau membaca Yasin itu bacalah dengan serius, tak boleh main-main. Kita takutnya kenapa? Nantinya ada hal yang tidak kita inginkan kan, karena itu hubungan kita Efek vertikal. dari baca Yasin apa mungkin dijelaskan? Pahalanya besar. Iya, pahalanya besar kan Mungkin itu. Nah, di samping itu juga kan itu juga melatih mereka juga, Pak, dengan kebiasaan baik. Insya Allah kedepannya mereka juga akan membiasakan hal-hal yang baik seperti itu. Masalah kejujuran seperti apa nih? Ya, untuk kejujuran saya sering menerapkan kepada mereka bahwasanya kejujuran sangat penting di kehidupan ini, apalagi di era yang serba sekarang ini, Pak, ya, serba digital seperti kata Bapak tadi, mengalami degradasi moral segala macam tadi. Nah, di situ perlu adanya kejujuran, ya. Saya sering bilang kepada mereka seperti pendapat Bapak B.J. Habibie, Pak, ya, pernah mengatakan bahwasanya orang pintar bisa diperbaiki dengan pengalaman, tetapi orang yang tidak jujur payah dan susah dibetulkannya. Nah, itu kan maknanya dalam, Pak. Artinya di dalam segala aspek kehidupan kan kita butuh orang yang jujur. Ya, orang pintar banyak, tetapi orang yang jujur perlu dipertanyakan, Pak, ya. Seperti itu. Yang susah ini calak, Pak. Iya, calak. Calak ini dia taunya dapat. Iya. Tidak ada istilah rugi. Iya, Pak, benar. Tidak ada istilah membagi, kan? Apalagi mengurangi. Bahaya. Kehidupan sehari-hari manusia ini kan 3. Minta tambah itu yang diharapkan, dikurangi tidak mau, dibagi tidak mau, itu kan? Apalagi satunya. Ya, di samping itu juga kan kejujuran itu kan bermula dari yang namanya keimanan dulu, Pak, ya, keimanan dan ketakwaan. Jadi mereka itu saya tanya dulu biasanya kalau di kelas itu, hari ini tadi pukul berapa sholat subuh? Pukul sekian. Apakah kalian sudah sholat subuh semua? Ya, sudah ditanya, Pak, seperti itu, melatih kejujuran mereka. Siapa yang tidak jujur tunjuk tangan. Ya, mereka tunjuk tangan. Kami minta penjelasan apa sih masalah yang kamu hadapi sehingga tidak bisa sholat subuh seperti itu, kan? Nah, seperti itu. Jadi kami melakukan pendekatan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, apalagi kalian ya sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9 kan sudah mukallaf kan, sudah dikenai hukum. Jadi mau tak mau ini adalah kewajiban kita masing-masing seperti itu. Artinya sampai ke sana ya. Iya, Pak. Ya, tidak perlu saya kupas lagi, saya sudah tahu, pembaca pasti sudah tahu. Ya, benar, Pak. Ya, ada sisi kiri. Artinya ada pembelajaran iman dan takwa, kejujuran di sini Bapak terapkan ya. Iya, diterapkan. Ada penekanan mungkin ya. Nah, ditekankan ya selain memberikan nasihat, Pak, di sini kalau seandainya waktunya zuhur, sholat zuhur ya di sana ada musola, Pak. Itu Pak dekat itu ada musola, Pak. Jadi di luar ya. Ya. Jadi sholat di sana, Pak, seperti itu. Jadi sholat berjamaah, sholat zuhur. Ya. Jadi mereka itu kalau seandainya sholat zuhur mereka sudah manggil, Pak, ini sudah waktu zuhur, Pak, boleh gak kami masjid ya? Tapi disesuaikan dengan jam istirahat sekolah seperti itu. Masih ada lagi bagaimana fasilitas belajar mengajar di agama? Ya, alhamdulillah, Pak, seperti guru-guru yang lain tadi, Pak, ya. Kalau untuk agama di sini kan ya kalau untuk Al-Qur'an ada, Iqra ada seperti itu. Buku paket juga lengkap seperti itu, Pak. Ya, jadi alhamdulillah ya tinggal yang tadi yang disampaikan oleh guru-guru yang lain tadi saja, itu saja, Pak. Ya, untuk memudahkan proses pembelajaran ke depannya. Harapan ke depan seperti apa kepada pemerintah, kepada ibu kepala sekolah, kepada bendara bos? Silakan, tidak apa. Ya, harapannya ke depan ya semoga sekolah kita lebih baik lagi dengan adanya peningkatan baik itu sumber daya gurunya, sumber daya manusianya seperti itu ya, maupun siswa-siswanya juga bisa belajar dengan baik, dengan giat, karena guru-gurunya sudah terbekali dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Bu, sudah Bapak, Ibu-ibu, sudah 50 menit kita berkutat tentang pelajaran, situasi dan kondisi sekolah ini. Maka di sesi terakhir kami minta tolong kepada Ibu kalau ada himbauan kepada siswa supaya lebih rajin ke sekolah, kepada orang tua supaya bisa mengontrol anaknya, supaya mereka lebih aktif lagi, dan harapan kepada pemerintah. Silakan, Bu. Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar selalu membekali kami sebagai tenaga pendidik
dengan pelatihan-pelatihan yang ada di kabupaten untuk mendorong agar SDM di sekolah dan di tempat kami mengabdi ini guru-guru lebih berkompeten dan lebih mumpuni di bidangnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk orang tua kami selalu berhubungan intens agar anak-anaknya lebih mau, lebih perhatian agar anaknya didorong untuk ke sekolah seperti itu Pak, karena wilayah sekolah dekat di sini, fasilitasnya aman dan sekolahnya dekat seperti itu. Selanjutnya untuk pemerintah desa kami selalu bekerja sama. Pernah ada arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Desa dan tentang masalah bully dan lain sebagainya. Jadi pemerintah desa sangat berperan aktif di sekolah kami ini Pak. Ada lagi yang perlu disampaikan tentang kebutuhan sekolah? Untuk kebutuhan sekolah, kalau yang dilihat dari sekarang itu sudah cukup, tapi kalau bila perlu angan-angan kami ada musola sendiri seperti itu Pak. Ada musola sendiri. Perlu musola sendiri, bahkan serta bila perlu masjid ya. Musola sendiri karena tanah atau letak masih luas untuk karena sekolah-sekolah lain banyak kekurangan tanah Pak. Kalau kami kelebihan tanah. Dan selanjutnya untuk menjaga keamanan sekolah ini Pak, kami belum ada apa ini namanya pembatas, pagar. Itu yang saya pancing. Pagar ini Pak, di sini kami masih was-was, tapi ada selalu penekanan dari pemerintah desa, Babin Kamtibmas Desa Lubuk Bandung agar kita sama-sama menjaga sekolah SMP Negeri 3 Pairaman agar tidak dibobol atau dirampok oleh maling. Pernah satu kali Pak. Satu kali. Dapat orang yang bobol? Dapat Pak, di penjara 1 tahun 8 bulan. Orang sini juga? Iya Pak. Orang sini, biar kapok ya? Iya Pak. Kita harap kepada polisi lebih aktif lagi ya, kontrol kali. Peran komite seperti apa? Untuk peran komite itu sangat berperan penting di sekolah kami Perannya Pak. Seperti apa? Yang penting itu seperti apa? Dia mengumpulkan siswa, wali siswa. Kalau kemarin tidak ada pagar, gotong royong Pak, membuat pagar dari bambu. Jadi satu siswa 20 bambu, 20 batang bambu, dan satu jerenjam atau artinya bukan bentuk duit ya? Bukan dalam bentuk uang barang, Pak. Dalam bentuk barang. Terus untuk daerah-daerah sekitar yang penyumbang pemberi dana yaitu PT Japa, PT Pecinta Manis, dan ada sumbangan dari bos sawit, kelapa sawit. Dana itu atau bentuk barang? Dalam bentuk uang Pak. Uang. Apa Ibu tidak terpikir memberdayakan komite supaya menjalin kemitraan kepada pihak-pihak yang sudah membantu? Sudah ada di pikiran kami Pak, untuk menyelesaikan pagar musola. Saya himbau dulu sebentar, mau kalau dibantu orang musola atau masjid? Mau Pak. Pemirsa, para dermawan, mari kita sama-sama ini sekolah ini perlu masjid, minimal musola. Saya siap juga berpartisipasi kalau itu sudah dimulai. Mari kita sama-sama bantu karena itu amal ibadahnya lebih besar ya Pak Ustadz. Amin. Kalau mendirikan tempat-tempat ibadah itu ya. Amal jariah. Iya. Sudah itu menjaga keamanan ini pagar ya Bu ya. Iya Pak. Ya tolonglah sama-sama kita menyelesaikan ini, membantu sekolah ini supaya aman, tentram, dan adem gurunya. Benar. Mengajar. Coba Ibu motivasi. Kalau mungkin kalau kepala sekolah agak sulit ya. Minta bantuan-bantuan kan tidak bisa lagi sekarang ya. Susah. Karena keterbatasan wewenang tidak perlu kita ungkap, pasti sudah tahu, sudah banyak kita dengar begitu begini. Dan mungkin Ibu Pak Sekolah bagaimana caranya memotivasi komite supaya dia menjalin kemitraan keluar, bagaimana supaya bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh sekolah ini. Karena sekarang negara kita sedang efisiensi anggaran, tentu hal-hal yang urgent saja yang mungkin diutamakan. Maka dengan itu peran komite sangat dibutuhkan sekarang ini, dan komite pun juga harus berpikir positif bagaimana supaya sekolah kita ini bisa apa yang dibutuhkannya bisa
terpenuhi. Demikian Bu kira-kira. Selain itu mungkin ibu-ibu mungkin kawan-kawannya banyak juga kan, terutama alumni. Aku Iya, pikir Pak. ada juga alumni ya. Sudah banyak alumni Sudah yang banyak sudah yang sudah bekerja di berhasil PT mencari. perusahaan dan jadi Iya, mereka mungkin bisa mencarikan mitra Iya, Pak. di tempat mereka bekerja misalnya. Oke, masih ada lagi Bu? Saya kira cukup sampai di sini, Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kami. Oke, silakan kalau ada tambahan. Ya, tambahan saya Pak ya selaku waka kesiswaan mungkin untuk di bidang olahraga Pak. Ya. Ya, perlu diketahui Pak ya kalau hujan di tempat kita ini Pak becek. Oh. Yo, jadi pernah kemarin itu waktu pelajaran penjas itu mata pelajaran penjas tentang materi basket. Ya, Ya, kita menumpang Pak di balai desa. Iya. Ya, karena untuk bola driblingnya tuh Pak. Iya, Jadi mungkin harapan kami untuk memenuhi kebutuhan siswa untuk pengerasan di lapangan. Iya. Konblok lah mungkin ya. Iya Pak. Untuk kepentingan itu, mulai sekarang Ibu Kepala Sekolah bisa memotivasi komite untuk berperan lebih banyak lagi untuk kepentingan sekolah ini. Pemirsa, sudah 60 menit kita berkutat di sekolah ini tentang kebutuhan dan prestasi sekolah ini. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton siaran ini berulang-ulang, tekan subscribe, like, dan berkomentar. Komentar Anda akan membuat kami membuat siaran lebih baik lagi ke depan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti siaran bersama. Ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Melia Rahma. Yang selanjutnya pembacaan surat Yasin akan diqualify oleh Ananda Kafi Liga Tanggari Wakafi. Yang selanjutnya doa pertama itu dipimpin oleh Ananda Dimas Erlangga. Yang doa kedua akan dipimpin oleh Ananda Haikal. Nah, untuk petugas itu tidak kami pandu lagi, berjalan sesuai waktunya. Pada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Wassalamun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna az-zikra wa nasyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'al mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzal rahmanu min syai'in in antum illa ta'zibun. Qalu ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum la in zurkirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'alna min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'ta'izu min dunihi alihatan yudri rahmanu bil la tuhni anni syafa'atuhum awwala yunkizun. Inni izal lafi dolalim mubin wa ma walfakum la'allakum turhamun.
min ayatihim bihim illa kanu anha muhridin. Iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lillazina amanu anutimu wallahu yasha'allahu at'ama inna antum illa fi dalalim mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsimun yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un unfiqa fis suri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa iza hum jami'un ladaina muhdarun wal yawma la tuzlim dunsi awwala yawma illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi surin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun fiha fakihatuhum walahum ma yarkabun salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam aqhal ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin wa inni hudun siratum mustaqim walaqad adalla minkum idilan kasiran afala takunu taqilun hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasa'u latamasna ala ayyuhim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasa'u latamasnahum ala makanatihim wa mastata'u muriyaw wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yasqilun wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zalnahum fa minha rakubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manakiu wa masaribu afala yaskurun wa wadu min dunillahi alihatan la'allahum yubsarun
العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي اغفر لنا ووالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبنور الفاتحة وبركات الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبأساء والغلاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, kegiatan Yasin bersama kita selesai. Semoga kita yang membaca, semoga kita dijauhkan dari bala musibah. Kita semua diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kita. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ngerti ya. Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Ya, sudah lama belajar olahraga PJOK ya? PJOK. PJOK, sudah lama jadi PJOK? Alhamdulillah sejak tahun 2015 kita di sini. 2015, lama sekali ya. 2015 ini 10 tahun. Iya. Wah. Kalau honornya Pak dari 2013, tapi di SD dulu. Di SD, pindah sini jadi P3K ini PNS. P3K Pak. P3K sama saja sebenarnya. Bibit unggul itu kan sudah 10 tahun. Iya. Ini futsal ini sudah berapa lama nih? Futsal ini berjalannya sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kelas berapa nih? Ini gabung Pak, kelas 7, 8, 9. Gabung. 9 memang belum lepas mereka ya? Masih Pak. Harusnya lepas tapi mereka masih cinta dengan sekolah. Iya, masih cinta. Pernah mengikuti lomba-lomba keluar? Ya, sudah pernah Pak. Kita di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi? Iya. Kita tingkat semuanya pernah ikut? Sudah Pak. Sudah. Nah, ya. Tingkat kecamatan kita Porcam, ya. juara 1. Ya. Oh, juara 1 ya? Ya. Dengan putri. Ya. Putra putri. Ya. Tapi yang lebih sering ini putri Pak. Putri. Oh. Juara 1. Ya, tapi tidak ditampilkan putri apa ada nanti? Ya, ada nanti. Ada ya. Ya, sore itu di mana tingkat kabupaten? Ya, tingkat kabupaten kita GSI. Kita kalah di final terus Pak. Jadi juara 2 terus. Tapi yang penting mereka tampil. Iya. Ya. Jadi 2023, 2024 kita juara 2 terus Pak. Oh ya. GSI. Ya, tujuan Bapak mengirim anak-anak keluar selain dari prestasi apa? Ya, tujuan utamanya. Ini dibalik dia mencari pengalaman. Oh. Terus menggali lagi potensi yang ada pada mereka ini. Iya. Selain dari itu supaya mereka itu membuka wawasan mereka. Iya, Pak. Juga ya. Oke. Selain itu kita senam juga Pak, sering juara. Bagaimana fasilitas? Fasilitas alhamdulillah mencukupi Pak. Mencukupi ya dari sekolah ya. Tapi tidak lebih tapi mencukupi Pak. Ya, yang penting ini masih ada harapan kepada pemerintah untuk fasilitas seperti apa? Silakan. Ya. Jadi Pak, kami ini saya selain ini juga belajar basket juga Pak. Ya, basket ya. Basket ini Pak, kalau lapangan seperti ini kan kurang maksimal. Oh, ya. Untuk dribble. Ya harus dikeraskan, di semen ya. Pengerasan Pak. Oh. Nah, sementara kami pakai balai di samping situ Pak. Oh. Desa. Jadi numpang ya? Iya, numpang Pak. Tapi karena ini halaman luas artinya basket masih bisa ya? Iya, artinya masih dimanfaatkan yang lain. Kalau bola kaki seperti apa? Bola kaki kita pakai lapangan desa. Oh, ada ya, tapi artinya tidak perlu sekolah menyediakan itu ya, karena ada lapangan desa. Nah, karena kami sudah izin juga Pak, kita latihan di situ boleh kan. Nah, cuman artinya di sini perlu lapangan basket ya? Iya Pak. Iya, tidak perlu lagi kita sampaikan, ini sudah didengar dan mereka pasti nonton. Iya. Ya. Mohon kepada pemerintah nantinya Pak agar bisa dibantu, karena di sini kalau hujan Pak sering becek juga Pak. Becek ya? Iya, jadi kurang maksimal untuk olahraga. Ada perusahaan-perusahaan besar di sini? Di sini ada PT Japa Pak. Oh. Terus Cinta Manis. Ya. Besar-besar di sini. Maka dengan itu saya tadi nanyakan komite. Iya. Sekarang ini kan kalau kepala sekolah tidak bisa berperan leluasa kan? Iya Pak, betul. Karena keterbatasannya tidak perlu kita sampaikan, sudah tahu ya. Iya. Maka dengan itu mungkin komite. Tapi tidak apa nanti saya dengan kepala sekolah bisa menyampaikan inovasi apa yang akan inovasi seperti apa Bapak ingin mengembangkan PJOK ya seluruh ya, bukan cuma futsal. Silakan. PJOK ini kemarin ada juga pencaksilat Pak. Iya. Terus tuh pramuka kan kemarin ada, tapi karena dana Pak. Ya. Ya jadi ininya kemarin tuh hampir putus taruhlah Pak. Iya ya. Karena dana tadi kami untuk pencaksilat kami ngambil memang pelatih dari ini. Iya. Dari luar. Dari mana IPSI kemarin? Bukan Pak, dari ini. Lupa juga kemarin dari mana yang ini. Masih kawan Pak. Iya. Sebenarnya bagus bela dia itu. Iya. Dia silat, entah karate, entah apa kan. Iya. Nah sebenarnya salah satunya harus ada. Kemarin itu belum selesai ya. Sudah dikatakan ya tadi Pak, karena sekolah kecil kan. Iya. Berapa besar, berapa minta mereka honornya? Kemarin itu satu kali pertemuan itu sama 50, tapi ditambah dia 50 per orang. 50.000 Pak.
Sekali pertemuan? Iya, sekali pertemuan. Jadi seminggu itu kami buat 2 kali pertemuan kemarin. Bos nggak bisa atas? Ya, kemarin pakai bos Pak. Iya. Tapi karena kemarin kan anggaran lebih ke buku Pak kemarin. Jadi biayanya lebih banyak ke buku. Nanti kita motivasi ibu ya. Iya. Karena yang membuat sekolah ini populer PJO olahraga sama seni. Iya Pak, betul. Seharusnya diprioritaskan. Iya Pak. Bukan yang lain tidak penting, tapi ini semacam prioritas. Iya Pak, betul. Karena kalau sekolah ini populer, tukang sapu pun ikut populer. Iya betul. Termasuk kepala desa senang. Iya Pak. Gitu kan? Camat senang. Gitu kan? Nah, kalau dia sudah ke provinsi, ya artinya bupati yang dibawanya. Iya betul Pak. Kemarin alhamdulillah Pak, siswa kita Popda atletik juga Pak, juara 2 di Porprov langsung dibawa ikut Popda Pak. Iya. Maka dari itu mungkin nanti ke depan kita ini komite kalau bisa. Nah alhamdulillah Pak, sekarang jalur prestasi untuk anak yang atletik itu sekarang sekolah di SON, SMA di SON. Oh. Iya, SMA di Jakabaring di SON. Jakabaring. Ya khusus olahraga. Oh, olahraga. Iya. Iya, iya. Jalur prestasi itu Pak, iya, tanpa jalur tes. prestasi, iya. Oh iya, jalur prestasi ya. Nah, bukan. di sini juga. Masih ada lagi yang perlu disampaikan selain dari lapangan basket kan? Ya ini kita ini bola voli Pak yang kurang. Voli. Biasanya kalau olahraga ini kan bos bisa mengatasi. Iya. Ya kemarin tuh lah ini Pak, karena terkait buku tadi kami. Karena saya kan mengajukan dengan kepala sekolah. Tidak ke Disdik, ke Sapras, Disdik olahraga. Distrik kabupaten pernah dekat kepala sekolah itu. Iya. Belum pernah sempat. Bapak tidak pernah ikut rapat di sini. Ikut. Kalau ikut rapat diajukan kepala sekolah supaya mereka. Yang Satpras ya? Iya, supaya mereka itu tak harus tahu bahwa yang membawa nama baik sekolah ini, yang bawa nama baik sekolah ini, yang pertama itu olahraga dan seni. Iya betul. Itu harus prioritaskan. Kayak bahasa Inggris juga, matematika. Itu seharusnya ada semacam prioritas kalau kita sudah ada tahu ada lomba-lomba. Dan saya kita bukan artinya kita ini ya mencukupi sudah Pak. Iya. Tapi lebih baik ditambah lagi gitu Pak. Iya. Ya cuman kalau sampai terhenti silat seperti tadi kan, itu terhenti namanya kan. Maunya jalan semua, tapi mungkin jadwal latihan setengah bulan sekali. Nggak usah, jangan tiap minggu kalau memang tidak terangkat. Iya. Jadi ada kadang-kadang tadi mereka macam silat atau karate, ada yang ditunjuk salah satu dari peserta ini. Jadi pelatih bayangan gitu. Oh iya. Itu kan. Jadi mereka datang sekali sebulan aja tidak jadi masalah. Itu kan. Tapi ada pelatih bayangannya. Oh iya, asisten Pak. Iya, asisten. Oke Pak, makasih Pak ya. Iya Pak. Ya. Ayo, Panjena. Perempuannya? Apa? Perempuan. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di perpustakaan SMP Negeri 3 Pairaman di Desa Lubuk Bandung, Kecamatan Pairaman. Terlihat di sini anak-anak ramai membuka buku, mungkin mencari mata pelajaran yang disukai, dan ada kepala perpustakaan, ada juga seorang guru, mungkin guru anak-anak ini. Nanti kita akan berwawancara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Sehat. Iya, ini perpusnya setiap hari ramai. Iya Pak. Ya, ada bergantian ya, ada yang di perpustakaan ya. Iya. Sudah berapa lama Ibu jadi ngurus perpustakaan? Sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun. Ya, kalau bukunya berapa banyak di sini? Sekitar 500. 500 judul ya. Iya. Masih ada yang baru? Mungkin ini buku stok lama ya. Iya. Tapi masih tetap jadi masih bisa jadi bahan bacaan ya. Iya, artinya masih ada hubungan dengan mata pelajaran anak-anak. Iya. Inovasi Ibu ke depan seperti apa? Inovasinya saya berharap siswa SMP 3 Pairaman ini bisa lebih meningkatkan baca bukunya ya Pak ya. Karena sekarang ini kan musim digital ya, anak-anak sekarang
sukanya bermain HP. Nah, dengan adanya perpustakaan ini, minat baca anak bisa lebih meningkat lagi. Iya, iya. Artinya kita belum mengarah ke digital ya? Belum, ya. Tapi artinya tetap buku. Ya, Esensinya itu sebenarnya buku kan? iya. Karena belum tentu semua orang ada HP kan? Iya. Gitu. Dan ada hambatan lagi sinyal mungkin. Gitu kan? Kalau ini kelas berapa nih Bu? Ini ada kelas 7, 71 dan juga ada beberapa siswa kelas 8. 8. Biasanya laki-laki juga sering gitu. Iya. Jadi, paling banyak laki-laki perempuan gitu. Sama ya? Ya sama saja. Oh, ya. Kami terima kalau ada buku-buku yang baru kalau bisa. Ya artinya Ibu mengharapkan enggak buku Ya, baru? mengharapkan buku. Nah. Karena dengan ada buku baru, anak Ya. lebih senang. Lebih baca, senang ya? Iya. Ya artinya ada pengalaman baru mungkin Iya, ya, ada pengetahuan baru. Judul baru. Ya. Karena informasi sudah di ujung jari kan. Iya. Bangun tidur sudah bisa melihat HP, sudah ada informasi. Mungkin kalau tertulis ada buku baru lebih bagus. Iya. Ya, Bu masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin itu saja. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya, dah. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita semangat baru. Sudah semangat? Nah, sebelum masuk materi, ada yang tuh? Masuk semua? Alhamdulillah, semoga setiap hari kita diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar seperti biasa. Materi hari ini kita belajar tentang Operasi bidang politik terdiri dari penjum, terus Aku sedikit terpikir. Bangun. Terpikir temuan itu pembagian dan perkalian. Ibu contoh soal ya, contoh soal Tapi kan operasi masalah. bilangan bulat. Cuman Soal pakainya pertama. ada oh ini deh, damai itu. 15 ditambah Jadi saya nggak membuka 20. prihatin Terus dua. kayak aku sudah buat surat menteri minta ada 3 pola pembelajaran yang ditambah untuk SD. 21 lagi 15 dikurang 7. Oke, ini. Nomor 4-nya Pras di sini. Dia mengusulkan di situ. 20 dibagi 2. Nomor 5 10 dikali 3. Oke, di situ ada contoh soal. Di SD kan sudah pernah belajar tentang bilangan bulat. Ini contoh sederhana, Nak. Siapa yang bisa untuk mengerjakan soal nomor 1? Ya. Silakan maju ke depan. Bima. Oke, silakan Bima. Ya. 10.000 ya. Iya. Asal bisa. 15 ditambah 20. 3, 5. Benar, Oke, anak-anak? Magda. Kebenaran dulu untuk di Bima. Kalian dengan bagi Bu, bentar. Nah, di sini ada soal nomor 5 tentang perkalian. Siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 5 tentang Bu, berapa Bu? Ini 21. soal nomor 4 dulu, Nak. Siapa yang bisa pembagian 21 dibagi 3? Perkalian bisa kan? 10.000 ya, 10.000. Nah, 10.000. Mesin, silakan, Nak. 21 dibagi 3. 7 benar. Tepuk tangan. Itu mesin. Di sini ada perkalian lagi, Nak. Mudah, perkalian 10. Siapa yang bisa? Dimas. Dimas yang duluan. Silakan Dimas. 3. Oke, tepuran yang tulisannya. Silakan. Siapa yang bisa untuk menulis ke depan? Aurel? Boleh, Nak? Ibu minta Aurel untuk membuat contoh soal
tidak apa-apa yang sederhana. Nanti dijawab oleh temannya, contoh soal tentang bilangan bulat. Silakan ditulis, nak. Nanti yang jawabnya temannya. Ditulis. Ya, apa-apa bagi dua, tak apa-apa. Buat soal PS seperti ibu, 15 ditambah 20. Buat soal, satu soal saja. Tapi ditulis, Bu. Ditulis ya. Buat di sini soal baru, nomor 6 ya. Nomor 6, Aurel yang menentukan soalnya. Tulis. Ya. Aurel tulis tentang bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat. Adalah bilangan yang terdiri. Jawab disuruh lain dia cukup bagus. Jawabnya kayak bulat-bulat aku. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri. Nah, untuk jawabnya apa, nak? Bilangan bulat terdiri dari bilangan apa? Silakan teman-teman yang lain. Tulis tapi ya. 10.000 ya, 10.000. Bilangan terdiri dari bilangan apa? Ya, langsung lanjut. Bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan apa, Pak? Bilangan bulat negatif. Siapa yang bisa? Tulis ya. Silakan, nak. Siapa yang bisa? Oke, lanjut. Mesin, silakan tulis, nak. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan apa? Di bawah ada apa? Yang terdiri dari bilangan bulat. Yang terdiri dari bilangan Benar. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada satu lagi bilangan bulat apa, nak? Biasanya? Nol. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kawan kita Mesin. Jadi bagus ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, cukup 3, Bu. Oke, silakan lanjut, Ben. Nah, sudah ada apa-apa, Ibu? Ya. Sudah. Sudah ketahui kan? Bilangan bulatnya terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Nah, di situ kan kita kan kalian dari SD sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalian sudah ada dasar. Ada yang belum paham cara penjumlahan, cara pengurangan, cara pembagian, perkalian. Sebelum kita melanjut materi-materi yang selanjutnya, nak. Percuma pembelajaran kita tinggi, tapi kalian tidak memahami ini. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Itu percuma, nak. Kita harus memahami ini dulu. Ada yang ingin dipelajari? Yang ingin ditanyakan? Silakan tunjuk tangan. Siapa? Jujur, siapa yang belum bisa perkalian? Sudah bisa semua? Bisa? Bisa? Boleh Ibu tes? Boleh Ibu tes? Siapa yang berani? Bima? Oke, Bima. Ibu. Ada yang lain? Selain Bima ada yang lain, nak, perkalian? Yang sudah tadi kan? Bima kan sudah. Rahes? Perkalian Rahes? Nggak usah sampai seluruhnya. Rahes? Cari yang lain, Bu. Cari yang lain. Jangan dia kan sudah tadi. Yang ini, Pak. Ya. Selain Yang penting yang belum tadi. ya. Ya, silakan yang belum. Yang Rahes, Sanggi, yang lain? Wahyu? Patrah? Ya, harus berani, nak. Sanggi, oke. Berani. Harus berani 10.000 ya. Iya. Perkalian 1 terlalu mudah. Coba dari perkalian 3 mana? Perkalian berapa yang bisa? 5. Iya. 5 berapa? 25. Oke, jadi lanjut. Iya, Bu, tolong Bu yang Pemirsa, ini Tariya Saman
setelah tadi dari Bujang Gadis Palembang. Menurut guru seninya di sini sudah sering tampil di kecamatan, di kabupaten, bahkan di acara-acara pernikahan, baik di seputar desa ini maupun ke kota-kota di luar pedesaan, tahu, di kota-kota Palembang. Kita ikuti terus. Lihat sangat rapi. Iya. Jalan aku. Jalan dari sana sampai jadi langsung sekalian dapat mutar kamu. Nah, jadi sekalian dapat kan? Iya. Tuh. 1000. Putar ke sekolah enggak, Bang? Pemirsa, inilah kondisi sekolah ini. Halamannya sangat luas dan masih rimbun pepohonan di sini. Iya. Sampai habis deh. Ya. Oh. Jadi pacarnya kamu hilang guru. Pemirsa, demikian laporan kami dari SMP Negeri 3 Paeraman. Sampai jumpa. Hebat kan? SMP Negeri 3 Paeraman. Ogan Ilir. Panca Ardani.